kuasa Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, tiada yang sepertimu. Terima kasih Bapa. Engkaulah juru selamat dalam hidup kami. Amin. Engkaulah yang menyelamatkan hidup kami. Engkau yang senantiasa membawa kami di dalam jalan-jalan-Mu. Engkau memberikan terang yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Bahkan Engkau yang menyinari setiap langkah hidup kami. Bahkan Engkaulah jalan bagi hidup kami. Engkaulah pintu bagi kami ya Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Kami bangga punya Engkau yang luar biasa. Engkau berikan hidup-Mu bagi kami Bapa. Sungguh kami tidak ada apa-apanya tanpa Engkau. Semua oleh karena Engkau. Besar kasih setiamu yang Kau limpahkan atas kami semuanya Bapa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan yang kami naikkan, biarlah itu merupakan dupa yang harum di hadapan Engkau. Menyenangkan hatimu Bapa. Itulah yang kami berikan untuk Engkau Bapa. Karena sungguh Tuhan, hanya itu yang kami mau persembahkan untuk Engkau. Untuk memuji dan menyembah Engkau. Meninggikan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami percaya Engkau hadir saat ini. Hadirat-Mu memenuhi kami. Engkau menjamah kami. Engkau melawat kami. Engkau menyegarkan kami semuanya Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Saat ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah buat kami Bapa. Sungguh kami rindu untuk mendengar suara-Mu. Kami rindu untuk nasihat-Mu. Kami rindu Tuhan untuk pimpinan bimbingan yang daripada Engkau Bapa. Sehingga kami tidak jauh dari Engkau. Sehingga kami berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Berbicaralah buat kami Tuhan. Urapi hamba-Mu, Bunda Kori akan menyampaikan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, sembunyikan di balik salib-Mu, supaya kemuliaan-Mu yang dinyatakan Tuhan. Kami percaya bukan hamba-Mu yang berbicara, tapi Engkau yang berbicara. Engkau Tuhan, sehingga firman yang disampaikan tidak akan berlalu begitu saja Bapa. Firman-Mu sendiri yang akan terus berkarya dalam hidup kami. Sehingga kami yang datang dalam kelemahan, Engkau memberikan kekuatan. Di dalam kesakitan Engkau datang memberikan kesembuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini semuanya tidak akan menjadi sia-sia. Kami pulang membawa sorak kemenangan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi kami semuanya Tuhan. Kami mau duduk diam untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Beracaralah Engkau Roh Kudus, ambil alih keberadaan kami, supaya hanya Engkau saja yang berkarya di tengah kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Kau Tuhan tuh selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Saya percaya semua sudah mengenal saya. Ya, jadi saya tidak usah mengenalkan diri lagi. Ada yang belum katanya Billy. Sebelumnya saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati. Ya, ini dari grup API ya Pak ya. Pelayan semua pelayan-pelayan yang luar biasa. Namanya API. Api itu kan panas, ya. Tapi dijak goyang tadi kok gak goyang-goyang. Dijak memuji Tuhan, kok enggak yang langsung duar gitu. Namanya api. Api itu kan membara loh, geloranya panas gitu ya. Kurang ternyata tadi ya. Mari kita buka Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14. Sudah ketemu semua? Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi dan diam di antara kita. Penuh kasih karunia dan Amin.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita masuk di bulan Desember, sudah terasa enggak suasana Natal? Ya, kalau kita pergi ke mall, kemana ya, juga itu tidak hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia. Ketika saya pergi ke mall-mall, meskipun itu negara-negara Arab, itu semua ada pohon Natal. Ya. Di Dubai, pohon Natalnya ada yang terbuat dari emas dan perak. Kalah loh gereja. Benaran, itu mereka buat tinggi sekali. Jadi ketika kita memasuki bulan Desember, itu seluruh dunia sudah ikut merayakan Natal. Ya. Karena kelahiran Yesus itu sudah menyatu dengan manusia. Betul? Kelahiran Yesus sudah menyatu dengan manusia. Buktinya dia yang mau memasang pernik-pernik Natal. Kalau ke Singapura aja, wah kalau bulan Desember itu sudah semuanya. Gerobak Natal itu banyak sekali pernik-perniknya Natal ya. Ini aja saya dapat, Bu, nanti tahun ini ke Jepang ya Bu ya. Tapi kita ambil yang momen Natal. Tuh ya. Jadi sudah melekat di hati manusia. Karena kelahiran Yesus sudah menyatu dengan manusia. Ya. Fakta Allah menyatu dengan manusia adalah kelahiran Yesus. Fakta Allah menjadi manusia adalah kelahiran Tuhan Yesus. Natal mengingatkan kita Allah menjadi manusia. Betul? Sebagian orang berpikir, kok bisa? Allah kok bisa menjadi manusia? Kok bisa? Kenapa? Apa mungkin Allah bisa menjadi manusia? Jawabannya simpel. Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Allah bisa melakukan apa saja yang dia mau. Benar? Allah bisa melakukan apa saja yang Allah mau. Dia bisa menjadi manusia sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita masuk di bulan Desember, itu sudah banyak ahli-ahli meramal untuk tahun 2025. Ya. Tahun 2025 ini dinyatakan lesu. Tambah lesu dari tahun 2024. Ya, pasaran sepi. Pokoknya tahun 2025 ini orang bilang ini gara-gara pandemi. Jadi tahun 2025 ini tambah susah cari uang. Bapak Ibu percaya? Bapak Ibu percaya? Aku gak percaya, Bu. Tapi kenyataannya gimana, Bu? Karena kalau kita mendengar ini kita bisa membuat takut. Ya. Tapi semua itu supaya tidak menjadi kenyataan, iman. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil, tergantung dengan iman kita. Amin. Tergantung dengan iman kita, sebab kita percaya Yesus itu sanggup, Allah itu sanggup menolong kita. Yesus itu sanggup memberkati kita. Kita ikut Yesus bukan yang biasa-biasa saja, tapi Yesus itu Yesus yang luar biasa. Bukan Yesus yang biasa-biasa saja, Yesus yang luar biasa. Kelahiran Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Benar, kelahiran Yesus dahsyat dan luar biasa. Apa faktanya? Apa kita bisa lihat bagaimana kalau Yesus itu mengubah yang kecil menjadi besar? Coba kita buka Mika 5 ayat yang 1. Mika 5 ayat yang ke-1. Mika 5 ayat yang ke-1.
Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak perbakala, sejak dahulu kala. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, di sini tertulis Bethlehem itu yang terkecil. Tapi di seluruh dunia siapa yang tidak mengenal Bethlehem? Seluruh dunia, orang di seluruh dunia, tidak ada satupun yang tidak mengenal Bethlehem. Saya percaya itu. Semua mengenal Bethlehem. Ya. Bahkan kalau saya ke Israel, saya lebih senang tidur di Bethlehem daripada saya tidur di Yerusalem. Saya lebih senang karena di sana lebih mengenal Yesus. Kemarin saya Natalan di Yerusalem, hampir setiap tahun di Bethlehem, hampir setiap tahun saya Natalan di Padang Gembala. Kemarin itu juga saya Natalan di Padang Gembala. Saya sudah 104 kali kemarin ini ke Israel. Setahun kemarin saya sudah 10 kali ke Israel ya, tahun kemarin ini. Jadi saya sudah ke 104 kali saya ke Israel. Tapi saya dari semua nginep itu paling senang nginep di Bethlehem. Ya. Ini makanya tulisannya mari kita ke, apa tulisannya di bawah ini? Mari sekarang kita pergi ke, ayo. Tapi jangan naik kapal, kapan sampainya Pak? Katanya Pak Yunus ada tambahannya, bersama Juko. Naik pesawat, kalau naik ini kapan sampainya? Ya, salah berarti gambarnya kapal ini ya. Kalau naik kapal kapan kita sampainya ke Bethlehem ya? Mari sekarang kita pergi ke Bethlehem. Kenapa saya senang? Bisa melihatkan di YouTube? Bisa? Saya kemarin di Bethlehem di hotel ya. Saya lihat guys. Wow, lengkap guys makanannya guys. Natal guys, malam Natal makanannya lengkap guys di sini guys. Wow, guys. Ini guys lagi makan guys. Dari Medan. Dari Medan, ini guys. Ini ada udang guys, makanan berlimpah guys. Ayo kita Natalan ke sini guys. Woi, ini guys, makanan berlimpah guys. Enak guys kalau kesini Natalan guys, makanannya luar biasa. Makanannya luar biasa guys. Wah, ini guys, limpah guys. Juga ada di sini guys. Ini guys. Lanjut. Guys, Merry Christmas guys, makanan berlimpah guys. Ini guys, Merry Christmas guys. Di Israel di hotel makanan berlimpah guys. Ini guys, ini makanan berlimpah guys. Wow, ini makanan Merry Christmas, makanan berlimpah guys. Ini guys, ini juga ada sushi guys. Ini ada sushi guys. Makanan berlimpah ini karena Natal guys. Wah, susinya panjang guys. Juga makanan guys berlimpah guys. Nih, wah. Sini. Wow, ini guys makanan berlimpah Natal guys. Natal makanan berlimpah guys. Wow. Pengen ke Israel? Pengen ke Bethlehem? Ini tulisannya, mari kita ke Bethlehem loh. Ayo imani. Kita akan ke Bethlehem. Kenapa saya senang nginep di Bethlehem? Karena di sana sangat mengerti arti kelahiran. Malam Natal itu makanannya seperti berlimpah. Malam Natal diberi makanan yang berlimpah. Sampai besok pagi pun makanannya berlimpah. Itu sushi dari ujung sana sampai ujung. Itu sushi loh. Banyak sekali panjang. Belum ada udang, ada segalanya ada. Dia sangat menghormati apa yang artinya Natal.
Dia mengerti padahal Bethlehem adalah negara Palestina. Ya. Bukan negara Kristen, bukan. Negara Palestina. Tapi dia begitu malam Natal, dia sangat menghormati anak-anak Tuhan. Diberi makanan yang enak-enak di malam Natal. Jadi malam Natal bisa pesta di hotel. Setelah itu berangkat ke Padang Gembala. Ayo siapa yang kepingin ke sana? Pasti semua pengen ya. Nanti kalau saya lihatkan Padang Gembala tambah kepingin lagi ya. Nanti lihat di YouTube saya selalu ngevlog ya. Bethlehem yang kecil bisa menjadi besar dan terkenal. Karena apa? Kelahiran. Kelahiran siapa? Ayo dong jangan ngantuk. Kelahiran siapa? Kelahiran Yesus. Berarti kelahiran Yesus itu ada mukjizat. Bisa merubah yang kecil menjadi besar. Itu di sini api juga bisa dirubah yang kecil menjadi besar. Bukan badannya yang besar. Tapi pelayanannya, berkatnya diperbesar. Amin. Bukan badannya. Kalau badannya repot nanti tambah gemuk ya. Tapi pelayananmu diperbesar, usahamu diperbesar, pekerjaanmu diperbesar. Amin. Wilayah pelayananmu akan diperbesar. Bukan hanya di Pemalang, di Comal, Pekalongan, tapi bisa keluar. Tuhan bisa membuat yang perbesar? Bisa. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kelahiran Tuhan itu membawa berkat bagi kita semua. Tapi Bu, nyatanya loh Bu, aku sampai saiki gak diberkati. Aku sampai saiki loh Bu, njaluk berkat gak dikasih-kasih. Aku pengen ke Israel Bu. Ayo. Nomor 1 saya kalau ngajak ke Israel. Tapi semua itu tergantung hati kita ya. Bagaimana caranya? Supaya kita ini benar-benar menikmati berkat Natal itu. PD kami tahun ini mempunyai tema melekat dan percaya kepada Tuhan. Melekat dan percaya itu jadi satu. Digabung bagaimanapun jadi satu. Kalau kita melekat sama Tuhan, pasti kita percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, pasti kita melekat sama Tuhan. Ya. Buka Mazmur 91. Mazmur yang ke-91, ayat yang kita singkat ayat yang mulai ke-14 ya. Ayo kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Sungguh hatinya kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Ayo katakan semua, amin. Apa syaratnya? Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Sudahkah kita melekat kepada Tuhan? Kita minta angpau, kita minta berkat, kita minta semuanya, kita minta kesembuhan. Tapi apakah kita sudah melekat sama Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melekat sama Tuhan, itu hasilnya luar biasa. Kita bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Kenapa saya bisa bicara gitu? Karena saya juga mengalami. Dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar. Itu Tuhan bisa ngomong loh sama saya. Beberapa bulan yang lalu saya pelayanan di Semarang. Ya, mau pelayanan saya berhenti di Semarang dulu. Saya sama teman saya nginep di Semarang. Tapi satu hari ketika
Satu hari itu kita pergi turun dari kereta api, kita jalan-jalan terus ya. Saya ajak teman saya ini jalan-jalan kuliner ya. Malam di mall juga kita jalan. Teman saya nawarin saya, Bu nggak beli baju. Ini loh Bu baju di sale murah, 100 ribuan. Enggak lah aku buat apa baju gitu ya. Aku sudah bawa. Sudah diingetin balik kembali lagi, Bu murah loh Bu ini Bu. Tapi saya enggak ngeh. Ya. Ketika saya tidur di rumah teman saya, sampai di Semarang malam, sampai di rumahnya malam. Bahkan tapi orangnya masih di luar kota, belum datang, kuncinya taruh depan, saya ambil, saya masuk sendiri. Saya WhatsApp orangnya itu belum jawab, dia belum buka, saya bilang saya masuk dulu di kamar ya. Kemudian saya tidur karena kelelahan. Ini semua sudah tidur, kelelahan. Ya, karena belum tidur kita bungkus-bungkus dulu ya. Kita mau kasih surprise untuk pelayanan besok ya, kita bungkus-bungkus malam. Sampai itu kemarin kita masuk kamar kita masing-masing, kita tidur. Sampai tengah malam, saya ini ada yang bangunin. Kamu besok pakai baju apa? Kamu pakai baju apa? Saya tuh ngantuk. Saya pakai baju itu loh Tuhan yang pakai celana putih, atasnya hem ada putihnya Tuhan gitu ya. Saya tidur lagi, dibangunin lagi. Kamu pelayanan pakai baju apa? Sampai 3-4 kali saya dibangunin. Akhirnya saya bangun. Terus saya teringat, oh iya ternyata bajunya itu saya lupa bawa. Ternyata waktu saya berangkat itu cuma bawa tas saja, bajunya belum tak masukin. Yesusku luar biasa. Saya lihat jam 12:30, saya lihat, kok persis teman saya itu jawab bahasa saya 1:30 malam. Ya Bu, aku sudah masuk baru pulang. Aduh, saya gini. Langsung saya turun, Bu. Lah orangnya tuh gemuk. Bu, saya pinjam baju bisa Bu. Saya ternyata lupa. Saya tadi sudah diingat teman saya suruh beli baju, kok saya enggak beli baju. Padahal itu saya percaya itu Tuhan yang mengingatkan. Benar Tuhan yang mengingatkan. Kalau kita melekat sama Tuhan, Tuhan tidak pernah mempermalukan anaknya. Ya, habis itu saya tanya sama teman saya, punya baju? Waduh, bajuku pasti kedodoran buat Bu Kori ini. Ya, gimana ini? Dicari. Terus dia baru teringat, ada satu baju setelan yang dia habis jahit dalam seminggu langsung gak cukup. Dalam 1 minggu langsung gak cukup. Dan baju itu ditaruh di situ sudah setahun rasanya. Dan dia biasanya kalau gak cukup langsung dikasih-kasihin orang. Tapi itu masih nyentel, itu baju itu tidak pernah dipakai dan ada tetap di gantungan. Dan dia seperti diingatkan Tuhan untuk memberikan baju itu sama saya. Dan saya pakai itu pas. Yesusku luar biasa. Loh siapa yang menyediakan itu? Kok bisa orang itu tidak dikasihin orang? Kalau bukan Tuhan tidak ada lagi. Aku punya Yesus yang luar biasa. Itu pun Yesus saudara. Yang kita sembah sama. Amin. Yang kita sembah sama Yesus kita. Yesus yang luar biasa dahsyat. Kelahirannya selalu membawa mujizat. Yang penting kita melekat sama Tuhan. Saya saksikan ini di mana-mana. Itu Yesus pelihara kita benar-benar. Loh itu sudah setahun yang lalu, tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Loh apa yang terjadi akan terjadi sama kita itu Tuhan itu tahu. Amin. Baju itu sudah nyentel setahun, tidak dikasihin orang. Dadanya disiapin buat saya. Kalau bukan Tuhan, aduh. Baru saya terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu percaya, ada Yesus yang luar biasa. Yesus yang kita sembah itu sama. Kemarin saya di Israel. Saya di WhatsApp seseorang yang satu keluarga itu saya menjadi pembimbing di situ dan menjadi pendoa di keluarga itu. Setelah keluarga ini bertobat yang asalnya dari seberang, ya,
Dia daftar ke Eropa. Daftar ke Eropa, tahu-tahu sesek. Sakit, si bapaknya sakit. Ya. Ternyata diperiksa, dedimernya tinggi. Yang biasanya berapa jadi berapa kali lipatnya. Nafasnya sesak. Dia WhatsApp saya di Israel. Bu Kori, tanya sama Tuhan. Kalau ini enggak berangkat, saya enggak berangkat. Tapi kalau Bu Kori tanya Tuhan, boleh berangkat, saya berangkat. Ini kon gak jawaban seperti itu ya apa? Kalau ada apa-apa di sana bagaimana? Ya, tapi keluarga ini memang saya menjadi pembimbing rohani di situ. Saya yang menyupport di dalam kerohaniannya. Ya. Saya enggak bisa kasih jawaban dari pagi. Ayo, karena anaknya juga ikut saya ke Israel, anak dan mantunya. Ayo, Ai, siap benar ya apa mama sudah tanya, boleh enggak ini berangkat? Sebentar ya, Ai belum berdoa. Saya ini doa, saya ini bingung. Ya apa enggak, ya apa enggak. Setelah semua turun, saya enggak turun, saya berdoa di bis. Tuhan bilang sama saya, mereka boleh berangkat. Tetap dalam doa. Pas itu saya telepon. Kebetulan bapaknya yang nampaknya. Gimana Bu Kori, saya boleh berangkat. Satu orang itu 75 juta. Kalau 2 orang tidak berangkat 150 juta. Dan saya melihat di dalam penglihatan saya. Akan baik-baik saja. Dan ini ibunya kepingin sekali. Kalau enggak berangkat pasti ibunya ini kecewanya banget gitu ya. Akhirnya saya bilang, boleh berangkat Bu? Wah senangnya belum. Boleh berangkat ya? Bapaknya bilang, saya boleh berangkat. Tapi tetap dalam doa, jangan stres di sana. Saya bilang, tapi namanya saya itu yang memperbolehkan itu juga cemot-cemot hati saya. Tegang banget ya. Saya berdoa pada hari ketiga. Ayo doain, ayo papa sakit. Kenapa ini sakit? Wah enggak apa-apa tak doain. Habis didoain seger. Waduh saya senang. Habis saya doain seger lagi. Sampai ada 3 kali. Sampai pulang, sampai sekarang. Tambah seger badannya. Luar biasa ya. Yesus luar biasa ya. Ngasih keputusan enggak gampang-gampang seperti saya ini ya. Kalau enggak bersama Tuhan saya enggak bisa. Tapi Tuhan itu luar biasa. Amin. Karena orang ini bertobat juga karena Tuhan Yesus. Dia itu sakit pendarahan. Dicek ke dokter manapun tidak ada penyakitnya. Ya, tapi setelah didoain dia sembuh dan dia langsung menjadi pengikut Kristus. Amin. Padahal sudah sakit lama, badannya tambah lama tambah habis. Tapi setelah didoain, setelah mengenal Kristus, setelah tahu siapa Yesus dan sejak itu sembuh. Ya, sejak didoain itu sembuh dan dia ambil keputusan untuk dibaptis dan dia menjadi pengikut Kristus. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Yesus yang luar biasa. Bagaimana kita melekat kepada Tuhan. Kalau kita melekat sama Tuhan, hasilnya luar biasa. Apalagi di sini banyak pelayan-pelayan Tuhan. Kalau saudara tidak melekat sama Tuhan, bocai percuma saudara pelayanan. Tidak bisa ngomong-ngomong sama Tuhan. Kalau dirinya sendiri aja masih kelepotan, bagaimana bisa menolong jemaat? Bagaimana kita bisa memberi kekuatan kepada jemaat? Kalau kita tidak benar-benar melekat kepada Tuhan. Kalau kita melekat sama Tuhan, hasilnya luar biasa. Jemaat yang dulunya 10 bertambah 20, bertambah 30, bertambah 50, dilipat gandakan 100, dilipat gandakan terus. Pelayananmu menjadi pelayanan yang luar biasa. Karena engkau melekat sama Tuhan.
gandolan sama Tuhan. Jangan bisa nyanyi gandol Gusti, gandol Gusti. Tapi saudara sendiri tidak pernah gandolan sama Gusti. Kalau ada masalah di dalam keluarga, ada masalah di dalam pekerjaan, ada masalah di dalam pelayanan. Cari pontang-panting. Kemana? Ke orang lain. Kita tidak duduk diam, melekat sama Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan disitulah jawaban yang luar biasa. Amin. Saat kita duduk sama Tuhan, kita melekat, nangis sama Tuhan. Tidak ada orang tahu, tapi hanya Tuhan yang tahu. Disitulah kita akan menerima jawaban Tuhan. Disitulah benar-benar kita akan menerima apa yang dikatakan Tuhan. Kita akan mendengar suara Tuhan. Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita. Kalau kita pelayanan aja dari dulu bertahun-tahun, berminggu-minggu, bertahun-tahun, berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi seperti ini saja, datar-datar saja, percuma. Kita harus pelayanan, benar-benar melekat kepada Tuhan. Kelahiran Tuhan itu luar biasa. Kelahiran Yesus di dunia itu luar biasa. Itu Allah sendiri yang datang ke dunia. Untuk siapa? Untuk kita semua. Saya pelayanan ini saya juga dipercaya banyak orang. Saya membagi sembako itu kan uangnya ke saya. Kalau saya tidak bisa mengelola uang yang dikasih orang, saya juga berdosa. Ini Desember kemarin sudah habis. Ya. Kas pelayanan sudah habis. Tapi kemarin saya harus Natal di PD saya. Besar sekali, membutuhkan dana yang besar, itu pengurus-pengurusnya ada di sini. Dan semua tercukupi. Amin. Modalnya apa? Cuma doa. Kita mendatangkan 2 artis. Modalnya apa? Cuma doa. Semua terpenuhi. Bahkan hari ini saya membagikan ini. Saya baru kemarin bayar ke Pak Hartono. Saya cuma modal, saya doa. Datang sendiri uang, datang sendiri. Makanya saya tidak mau kayak pelayanan saya biasa-biasa saja, tidak mau. Saya harus punya pelayanan yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Terus Bu Kari bagaimana? Saya punya iman, karena kelahiran Tuhan Yesus juga karena iman. Yesus telah lahir. Siapa yang mengatakan itu? Ayat mana yang mengatakan Yesus telah lahir? Yesus akan lahir. Ya, sebelum Yesus lahir sudah dinubuatkan. Siapa yang mau nubuatkan? Nabi siapa? Ya, banyak sekali nabi ya yang menubuatkan, tapi kita buka di Yesaya. Yesaya berapa? 9 ayat yang ke-5. Sebab seorang anak telah lahir. Sudah lahir apa belum waktu itu? Sudah lahir apa belum? Belum, tapi sudah ditulis telah, berarti sudah. Ini yang patut kita pakai ya. Kelahiran Tuhan Yesus juga iman. Belum lahir sudah mengatakan sudah lahir, telah. Belum menerima berkat kita sudah menyatakan sudah. Amin. Belum sembuh katakan sudah sembuh. Amin. Jadi kelahiran Yesus itu tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Dengan iman. Karena tahu dunia ini tidak ada pengharapan. Pengharapan hanya ada pada Yesus. Dialah yang memberikan keselamatan kepada kita. Dia memberikan apa? Keselamatan kepada kita. Rumah tangga kita diselamatkan, usaha kita diselamatkan, pekerjaan kita diselamatkan, pelayanan kita diselamatkan. Terlebih lagi kita akan selamat masuk ke surga. Amin. Yang ketiga, jangan takut. Kelahiran Tuhan Yesus juga diawali dengan kata-kata, jangan takut.
Katakan kepada Maria, jangan takut. Kepada Yusuf, jangan takut. Oleh sebab itu kita jangan pernah takut menghadapi apapun di dunia ini. Di depan kita rintangan banyak. Tetapi ketika kita dekat sama Tuhan, jangan pernah takut. Tuhan pasti memenuhi segala kebutuhanmu. Amin. Tuhan pasti memenuhi segala kebutuhanmu. Yang penting apa? Kita melekat sama Tuhan. Lakukan, melekat sama Tuhan. Saya percaya saat kita melekat, itu semua kita tidak pernah takut. Iman kita semakin hari semakin kuat. Amin. Dan kita akan menikmati yang namanya tidak ada yang mustahil di hadapan. Kita akan menikmati. Benar-benar akan kita nikmati. Saya kemarin didatangi waktu ke gereja. Saya ini jarang ke gereja karena saya setiap minggu saya pelayanan. Jadi ke kandang saya jarang. Pas itu waktu itu minggu saya ada waktu, saya pulang dari Israel, saya sama cucu saya dan waktu itu karena mau ada perayaan event besar di PD, jadi saya ada di tempat dan saya bisa ke gereja. Saya dibisikin sama teman saya di gereja, Bu, obatnya apa, vitaminnya apa Bu Korini? Baru datang berangkat lagi, baru datang berangkat lagi. Saya dah berangkat ke Israel sekali aja sudah capek banget. Lah Bu Kori loh, baru datang berangkat. Bulan 9 ke Turki datang berangkat lagi ke Israel. Datang lagi berangkat lagi ke Israel. Datang lagi berangkat lagi. Apa jamunya, apa vitaminnya? Gandol Gusti, gandol Gusti. Apa vitaminnya? Saya tidak pakai vitamin. Saya katakan saya tidak pernah pakai vitamin. Tetapi saya hanya melekat kepada Tuhan. Saya hanya melekat kepada Tuhan. Bahkan Oktober kemarin saya baru pulang dari Turki. Saya berangkat lagi ke Israel. Saya sendiri tanpa Billy, tanpa suami saya. Saya berangkat sendiri. Tapi saya di sana itu seweger banget. Padahal baru datang dari Turki. 2 hari saya berangkat lagi ke Israel. Ya. Pulang berangkat lagi, pulang berangkat lagi. Yesusku luar biasa. Kalau tidak ditopang Tuhan saya ya tidak bisa. Saya tidak pernah minum vitamin. Kalau tidak ditopang Tuhan saya tidak bisa. Tapi karena saya melekat sama Tuhan. Tuhan memberikan janji Tuhan tadi loh di Mazmur 91 sudah lengkap. Kita akan juga diberikan panjang umur. Diselamatkan, diberikan panjang umur. Lele panjang umur sakit-sakitan ya percuma. Tapi kan diberikan panjang umur, badan sehat, diberkati. Maunya kan gitu toh. Kalau kita doa, suami saya mesti ngomong, Tuhan berilah saya panjang umur. Loh, doa itu yang lengkap. Panjang umur, badan sehat, tidak kurang satu apapun dan berkat melimpah. Oh iya ya, kalau panjang umur tok ya percuma. Betul? Tetapi kalau kita melekat sama Tuhan, itu semua ketika kita berseru kepadanya, berseru kepada Tuhan, pasti Tuhan menjawabnya. Karena kita melekat. Dan kita diberikan panjang umur, badan sehat, tidak kurang satu apapun. Dan diselamatkan. Amin. Ya. Dan kita diselamatkan ini pelayan-pelayan yang sudah tergabung dalam api. Harus semangat melayani Tuhan. Harus penuh semangat, cari jiwa, penuh semangat. Ya. Pelayanan harus maju, jangan yang datar-datar, jangan yang biasa-biasa. Pelayananmu harus semakin hari semakin dahsyat. Semakin hari semakin luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Yesusku luar biasa. Kalau saya saksikan, saya sendiri mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Tidak berhenti. Saya khotbah di sini, tidak cukup untuk 40 menit. Berjam-jam tidak cukup.
Tuhan itu memberikan saya mujizat yang luar biasa Desember kemarin. Pesertanya yang cukup lumayan, 30 lebih. Itu jadi 16 orang, semuanya batal. Semuanya batal. Ada yang takut perang lah, sudah saya jelasin. Saya datengin ke rumahnya sama Pak Julius di Magelang. Nyetir sama pembimbing rohaninya. Kita nyetir keliling ke Magelang, ke Jogja ke Magelang. Saya setir sama teman saya naik mobil berangkat. Kita ini kamu sudah bayar segini banyaknya, sudah DP, kalau hilang gak eman ta. Hilang tuh nanti kan, aduh DP-nya itu hilang tuh kan pesawatnya kan gak mau. Minta dikembaliin kalau sudah masuk pesawat. DP untuk tiket pesawat kan gak mau. Gimana? Sudah kita tetap gak mau. Sekali lagi, kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Dikembalikan sama Tuhan dalam berapa hari. Karena kita harus mengejar visa. Orang itu ya gitu, batal tuh enggak ngomong sama kita. Ketika kita datang, kita tanya, kita benar sudah paspornya, baru dia ngomong kalau enggak jadi. Loh, kan kita bisa, loh, gimana? Dalam 2 hari, Tuhan rubah yang tidak ada menjadi ada. Tuhan kirim pesertanya sampai 35 orang lagi kita berangkat. Bondonnya apa Bu? Dengkul. Buat apa berdoa? Saat kita melekat sama Tuhan, kalau kita berseru memanggil namanya, Tuhan pasti jawab. Bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan yang ngomong. Kalau kita melekat, saat engkau berseru, Tuhan pasti menjawab. Tergantung kita melekat apa enggak. Ya. Saya panggil pemain musik, BL. Bro, maju bro. Ya, kita punya Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Mau diberkati, mau mendapat mujizat, ayo melekat sama Tuhan. Apa ya lagi yang melayani Tuhan. Di sini banyak pelayan-pelayan Tuhan. Ayo melekat kepada Tuhan. Lebih lagi dari tahun-tahun kemarin. Kita lebih lagi melekat kepada Tuhan. Kalau engkau melayani, benar-benar melayani dengan sungguh-sungguh. Ya. Kalau dipikir saya sibuk, Pak Julius juga sibuk, teman-teman juga sibuk. Tapi semua menyempatkan diri. Kalau melayani sudah dijadwal, kita tidak akan membatalkan. Sesibuk apapun, kesibukan di dunia pasti kita tinggalkan. Ya, berkat tidak akan lari kemana. Ya. Saya mau berangkat kemarin ke sini, banyak sekali yang tanya, Tur, langsung ada yang jadi, langsung 2, 3, langsung jadi. Berkat Tuhan itu saat kita melayani, berkat itu langsung digerojok. Tuhan itu tidak pernah hutang. Tuhan tidak pernah hutang sama kita. Langsung Tuhan gerojok berkat yang berlimpah. Amin. Yesusku luar biasa.
Biar musik mengalun perlahan-lahan. Kita akan renungkan firman yang baru kita terima. Yesus lahir di dunia. Dia sudah menyatu dengan manusia. Kelahiran Yesus adalah fakta bahwa Allah menjadi manusia. Kelahiran Yesus membuat kita diselamatkan. Ada berkat yang luar biasa buat kita semua. Kelahiran Yesus memberikan kita kemenangan. Kita tidak perlu takut lagi. Kita punya iman yang luar biasa. Kita pasti diberkati. Kalau Bethlehem yang kecil dirubah menjadi yang besar, kita juga diberkati limpah-limpah sama Tuhan. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang katakan manusia tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, 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 haleluya. Iya nara 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 nara. Haleluya, haleluya, benar Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya na 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 na. Haleluya, haleluya, kami Tuhan, bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan tidak ada yang kembali dengan sia-sia. Kami percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, angkat tanganmu, pandang Yesus. Haleluya, pandang Yesus. Bagi Dia tidak ada yang mustahil. Apapun masalahmu, di dalam pelayanan, di dalam usaha, di dalam rumah tangga, di dalam apapun, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus.
semuanya terima berkat dari Tuhan. Semuanya nyata di dalam hidupmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua nanti menerima, semua akan menerima mujizat dari Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Terima kasih Bapa. Pelayanan kami, usaha kami, rumah tangga kami, semuanya Tuhan. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami akan Kau berkati seperti Kau memberkati Bethlehem Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu ya Bapa. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu sudah menguatkan kami Tuhan. Karena kami percaya lewat firman-Mu yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, yang mengalami beban berat Tuhan sudah buka jalan. Terima kasih Bapak, kami semuanya sudah Kau berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, semuanya sudah Kau berkati. Dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Semua yang melayani juga sudah Kau berkati berlipat kali ganda. Terima kasih Bapak. Berkat yang berlimpah-limpah Kau curahkan kepada semua yang melayani acara ini ya Bapak. Sehingga terselenggara acara kebaktian ini dengan sukses dan luar biasa. Karena Kau sudah hadir tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin.